Salam, perkenalkan nama saya Nisela Sabuna dengan NIM 8620 6202 30 519, kelas C semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA. Hakikat IPA atau ilmu pengetahuan alam merujuk pada sifat atau esensi dari IPA sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan analisis. IPA berfokus pada pemahaman tentang alam semesta, termasuk benda-benda dan fenomena yang ada di dalamnya, seperti materi, energi, gaya, serta interaksi antara berbagai unsur di alam. Secara umum, hakikat IPA dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berbasis pada pengamatan dan eksperimen. IPA mengandalkan metode ilmiah yang sistematis di mana hipotesis diuji melalui percobaan untuk memperoleh data yang objektif. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan secara bertahap. Ilmu ini berkembang dengan cara akumulasi pengetahuan baru berdasarkan temuan-temuan sebelumnya. Yang ketiga, mencari kebenaran alam. IPA bertujuan untuk mengembangkan hukum-hukum alam yang berlaku secara universal dan dapat diterapkan di berbagai situasi. Yang keempat, yaitu bersifat terbuka. Pengetahuan dalam IPA selalu terbuka untuk diuji ulang dan diperbaharui seiring dengan kemajuan penelitian dan teknologi. Yang berikut yaitu tujuan hakikat IPA. Tujuan dari hakikat IPA di SD adalah untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan ilmiah siswa serta membentuk sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa tujuan hakikat IPA di tingkat SD. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang alam sekitar. Tujuan utama IPA di SD adalah membantu siswa untuk memahami fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui pengamatan terhadap alam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. IPA mengajarkan siswa untuk berpikir secara sistematis, logis, dan kritis dalam menghadapi masalah. Ini melibatkan pengamatan eksperimen, menganalisis data, dan penyimpulan yang berbasis pada bukti. Yang ketiga, mengasah kemampuan ilmiah. IPA di SD bertujuan untuk mengembangkan keterampilan ilmiah pada siswa seperti kemampuan mengamati, merancang percobaan, mencatat hasil percobaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu. IPA bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu pada siswa sehingga mereka dapat terus mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban tentang hal-hal yang mereka tahu di dunia. Adapun penerapan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, sejarah penemuan ilmiah, mengenalkan siswa pada tokoh-tokoh penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan seperti Isaac, Albert, dan Merkuri. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang melalui penelitian, penemuan baru, dan eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan di seluruh dunia. Yang berikut yaitu penerapan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teknologi dan IPA. Mengajarkan siswa tentang penggunaan teknologi yang berbasis IPA seperti penggunaan listrik, kendaraan bermotor, dan alat-alat rumah tangga. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam.
menyadarkan siswa tentang pentingnya pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam seperti air, energi, dan mineral. Yang ketiga, pelestarian lingkungan, mengajarkan siswa untuk berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti daur ulang sampah, penghematan air, dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Ada juga kelebihan hakikat pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, meningkatkan rasa ingin tahu. Pembelajaran IPA mendorong siswa untuk terus bertanya dan mencari tahu lebih banyak tentang dunia sekitar mereka. Hal ini mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi yang merupakan dasar dari pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan ilmiah. IPA mengajarkan siswa keterampilan ilmiah seperti mengamati, mengukur, menganalisis data, merancang eksperimen, dan menarik kesimpulan. Keterampilan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan membantu siswa berpikir kritis. Yang berikut yaitu kekurangan hakikat pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah yang mengalami keterbatasan dalam menyediakan alat dan bahan eksperimen yang diperlukan untuk pembelajaran IPA. Hal ini dapat mengurangi kualitas pengalaman belajar siswa yang seharusnya mengutamakan percakapan langsung dengan eksperimen dan observasi. Yang kedua, kesulitan dalam menyampaikan materi yang abstrak. Beberapa konsep IPA seperti gaya, energi, atau materi bisa menjadi sangat abstrak dan sulit dijelaskan kepada siswa SD. Hal ini terkadang membuat siswa kesulitan untuk memahami konsep-konsep. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran IPA di tingkat SD memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar pemahaman siswa tentang dunia alam dan ilmu pengetahuan. Melalui pembelajaran IPA, siswa tidak hanya diperkenalkan pada konsep-konsep ilmiah dasar seperti materi, energi, dan ekosistem, tetapi juga diajarkan untuk mengembangkan keterampilan ilmiah seperti mengamati, bereksperimen, dan menganalisis data. Hal ini membantu siswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menghadapi berbagai masalah secara keseluruhan. Pembelajaran hakikat IPA di SD tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap ilmiah dan keterampilan praktis yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik, sekian dari video pembelajaran tentang hakikat IPA. Terima kasih.